Bab 12. Aku tahu siapa dirimu. Rain sudah menunggu di lobi sebelum jam 7. Gadis itu gelisah. Dia terus meremas jari-jari tangannya. Nona Raina, Rain mendongak saat mendengar namanya dipanggil. Ternyata Sean sudah berdiri di hadapannya. Pagi Pak, Rain berdiri lalu membungkukkan badannya ke arah Sean. Ayo kita berangkat. Rain mengangguk lalu mengikuti langkah Sean dari belakang. Silakan Pak, seorang supir membukakan pintu untuk Sean. Kamu duduk di belakang saja, kata Sean tepat saat Rain ingin membuka pintu mobil bagian depan. Ada beberapa hal yang harus kita bahas. Pupus sudah harapan Rain untuk berjauhan dengan Sean. Posisinya sebagai bawahan membuatnya tak bisa menolak perintah. Baiklah, dengan berat hati, Rain masuk ke bagian belakang. Dia duduk dengan mengambil jarak yang cukup jauh dari Sean. Gadis itu berusaha bersiap profesional meskipun sebenarnya dia merasa tak nyaman saat ini. Seperti kemarin, keringatnya mengucur deras karena cemas. Sean mengajak Rain untuk membahas masalah proyek kerjasama dengan perusahaan tekstil di Bandung. Selama perjalanan, Rain berusaha untuk menyembunyikan kegelisahannya. Tapi wangi parfum Sean merusak konsentrasinya. Apa kau tak mendengarkan penjelasanku tadi? Seru Sean yang nampak kesal karena Rain dirasa gagal paham. Maaf Pak, saya akan membaca ulang berkasnya. Dengan tangan gemetar, Rain hendak meraih berkas di tangan Sean. Tapi pria itu malah menariknya dan menyimpannya ke dalam tas. Tidak perlu, pikirannya sedang tidak fokus. Baca berkali-kali pun percuma. Tidak akan masuk di otakmu. Geram Sean. Maaf, sekali lagi minta maaf. Aku tidak butuh pegawai yang pandai minta maaf. Yang aku butuhkan, pegawai profesional dengan kemampuan yang mumpuni dan etos kerja tinggi. Rain menghela napas sambil menunduk malu. Dia tak lagi bersuara sampai kendaraan yang mereka tumpangi sampai di tempat tujuan. Rain merasa ketakutannya tak beralasan karena hingga meeting selesai, tak ada gelagat aneh yang ditunjukkan Sean. Ya, sepertinya pria itu memang tak mengingatnya, karena mereka sampai Bandung sudah siang. Mereka baru pulang sore hari. Ada apa, Pak? Kenapa berhenti? Tanya Sean kepada supirnya. Jalannya dialihkan ke jalan lain, Pak. Saya keluar dulu untuk mencari informasi. Setelah beberapa menit, Pak sopir kembali ke mobil dan memberitahu Sean jika jalannya dialihkan karena ada kecelakaan beruntun. Dan karena itu pula, jalanan jadi macet total. Sean menyuruh supirnya untuk putar balik menuju vilanya yang ada di Bandung karena tak mau sampai Jakarta terlalu larut. Apalagi saat ini, Bandung sangat gelap. Rain yang merasa keberatan langsung mengeluarkan pendapatnya. Tak bisakah jika kita langsung kembali saja ke Jakarta? Mendungnya tebal, Mbak. Sejak tadi juga sudah ada kilat dan guntur. Sepertinya mau hujan lebat, ditambah jalanan yang macet. Bisa-bisa dini hari kita baru sampai di Jakarta, jawab Pak sopir. Jangan pedulikan protesnya. Langsung ke villa saja, Pak. Saya lelah, ingin segera istirahat, ujar Sean. Baik, Pak. Rain hanya bisa pasrah kalau begini. Benar saja, sesampainya mereka di villa, hujan turun sangat deras. Sean sudah menyuruh penjaga villa untuk menyiapkan makanan untuk mereka. Saat mereka makan berdua, Ryan seperti merasakan dejavu. Dia serasa kembali pada saat makan berdua bersama Sean di hotel. Kau kenapa? Apa makanannya tidak enak? Sean melihat Ryan seperti kurang nafsu makan. Enak kok, Pak. Hanya saja saya kurang nyaman berada di rumah orang lain, jawab Ryan jujur. Kurang nyaman di rumah orang? Atau kurang nyaman karena bersamaku? Sindiran Sean langsung tepat sasaran. Ryan tak bisa menjawab.
memilih diam dan mengunyah makanannya. Setelah selesai makan malam, Bu Romlah si penjaga villa mengantar Rain ke kamarnya. Ini mbak, baju gantinya. Romlah memberikan bungkusan kresek yang berisi baju. Maaf, adanya cuma daster. Saya nggak ada baju tidur yang lain. Tapi ini masih baru kok mbak. Saya baru beli kemarin dan belum sempat saya pakai. Ternyata Sean menyuruh Romlah meminjamkan baju untuk Rain. Terima kasih bu. Rain menerima bungkusan itu sambil tersenyum. Saya permisi. Iya bu. Rain segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, dia memakai daster dari Romlah. Biarpun sedikit kedodoran, tapi tetap nyaman dipakai. Saat keluar dari kamar mandi, Rain terkesiap melihat Sean berada di dalam kamarnya. Pria itu dengan santainya duduk di atas ranjang sambil bermain ponsel. Kenapa Anda ada di sini? Lama sekali mandinya. Aku sampai bosan menunggu. Menunggu saya? Untuk apa Anda menunggu saya mandi? Rain seperti melihat gelagat aneh dari Sean. Firasatnya mengatakan jika ada yang salah di sini. Sean berjalan mendekati Rain, membuat gadis itu mulai merasa gelisah. Ditatapnya dengan seksama tubuh Rain dari atas ke bawah. Kau tetap cantik kalau hanya memakai daster. Aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Bisik Sean di dekat telinga Rain. Rain merasa tubuhnya meremang, tapi sesaat kemudian dia segera beringsut menjauh dari Sean. Tolong, jangan kurang. Cepat keluar dari kamar saya. Hardik Rain. Is, galak sekali. Oh iya, sepertinya aku lupa sesuatu hingga kau marah-marah. Baiklah, aku akan segera mentransfer bayaranmu. Kau tinggal sebutkan saja berapa jumlah yang kau inginkan, kata Sean sambil menyiapkan ponselnya. Plak. Gadis itu menampar Sean dengan kuat. Dia tak terima dengan penghinaan dari Sean. Set, umpat Sean sambil memegang pipinya yang panas. Wajahnya seketika mengeras karena emosi. Apa kau sadar dengan yang barusan kau lakukan? Bentak Sean. Tak bisakah kau bersikap lembut seperti waktu itu? Dek, jantung Rain seperti berhenti berdetak. Tubuhnya seketika lemas mendengar kata-kata Sean. Ternyata pria itu masih mengingatnya. Aku akan membayarmu berapapun yang kau minta. Tapi layani aku dengan baik malam ini. Sean terlihat begitu emosi. Sepertinya Anda salah orang. Saya bukan wanita seperti itu. Rain mencoba untuk tenang. Seperti apa maksudmu? Aku tahu siapa kau. Kau bekerja di perusahaanku hanya sebagai alibi untuk menutupi pekerjaan kotormu itu kan? Kau hanya ingin dilihat orang sebagai pekerja kantoran. Kau tak ingin orang tahu jika sebenarnya kau adalah... Stop! Teriakan Rain sambil menutupi kedua telinganya. Tak ada yang lebih menyakitkan selain disebut sebagai aku bukan. Sanggah Rain dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sean tertawa mendengarnya. Kalau bukan, terus apa sebutan yang pas untuk wanita yang menjual dirinya? Rain tak tahu lagi bagaimana caranya untuk membela diri. Semua yang dikatakan Sean memang tak seluruhnya salah. Tapi tak seluruhnya juga benar. Dia memang pernah menjual. Tapi dia bukan. Rain mengambil tasnya dan berlari keluar dari kamar. Dia tak peduli kalau sekarang hanya memakai daster. Hai, kau mau kemana? Sean menarik tangan Rain. Biarkan saya pergi. Saya bukan wanita seperti itu. Rain menarik tangannya dari cekalan Sean. Rain berlari keluar dari villa. Melihat malam yang gelap dan hujan yang teramat deras, dia ragu untuk melangkah. Tapi tak ada cara lain. Dia harus lari dari Sean. Rain mengambil payung yang berada di dekat pintu. Rain mulai melangkah dengan membawa payung. Tapi ternyata tak semudah itu melawan ketakutannya. Gadis itu berhenti dan mematung di halaman. Sepertinya semesta tak berpihak padanya. Tubuh Rain menggigil. Gadis itu merasa tubuhnya lemas. Bahkan memegang payung pun rasanya teramat berat hingga Rain menjatuhkannya.
Dia tak mampu berdiri apalagi berjalan. Traumanya belum hilang. Setelah kecelakaan dialaminya 6 bulan lalu, Ryan ketakutan saat berada di luar rumah dalam keadaan hujan deras pada malam hari seperti ini. Bayangan kecelakaan yang menewaskan ibunya kembali membayangi pikiran Ryan. Ryan seakan kembali kepada masa itu. Saat itu malam hari dengan hujan yang sangat deras. Ryan seperti melihat kembali kejadian itu. Bersambung.